bersama dengan Kak Linda dan Kak Jesselyn. Nah, pada minggu ini kita memasuki minggu biasa keberapa Kak Jess? Ke-14. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya Kak Jess ya? Iya, benar sekali Ya. Kak Linda. Apa Kak Jess pujian pertama kita? Adik-adik tahu nggak ya suaranya burung itu gimana? Gimana ya? Gimana Kak Linda? Cuit. Cuit cuit cuit. Kita mau nyanyi cuit cuit dubidu dam dam. Sekarang tangannya diputar dulu. Digulung-gulung ke depan Bisa ya? Oke. Ya 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 ya. 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 Mulai ya. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya cinta kamu cinta semua. karena Tuhan cinta saya cinta kamu Cinta semua. Percayalah. Kita ulang lagi ya. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. karena Tuhan cinta saya cinta kamu cinta semua. karena Tuhan cinta saya cinta kamu Cinta semua. Percayalah. Yeay. Gimana, sudah semangat semuanya? Semangat dong. Iya, kita tepuk biak dulu dong Kak. Nanti adik-adik takutnya lupa Kak ya. Tepuk biak. Biak is the best. Oh lala, oh lele, kinclong kinclong. Nah, semuanya udah kinclong-kinclong semua nih Kak ya. Iya. Tapi biar kita lebih semangat lagi ya, adik-adik, kita mau semangat karena kita punya Allah yang besar ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Allahku besar. Bisa ya semuanya di rumah ya? Oke, kita mulai ya. Katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Kita ulang sekali lagi ya Kak ya, lebih semangat ya Kak ya. Oke. Katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, gimana? Sudah semangat ya? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita mau angkat apa Kak? Firmanmu pelita bagiku. Oke, kita siapkan hati adik-adik untuk kita menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita ulang sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa di surga, kami mengucap syukur kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Bapa, Ya Bapa, sebentar lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan kami akan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Bukalah hati kami, Bukalah hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk mendengarkan mendengarkan sabda-Mu hari ini. sabda-Mu hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar menolong kami untuk dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita mau belajar firman Tuhan bersama dengan Kak Ebel dan Kak Kristo. Adik-adik tadi sudah mendengarkan pujian kan? Adik-adik sudah menari dengan semangat. Nah sekarang kita langsung lanjut ke firmannya ya. Untuk firmannya langsung dengan Kak Kristo. Oke adik-adik, bacaan pada hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita langsung lanjutkan ya ceritanya dengan Kak Kristo lagi. Oke, jadi Kak Kristo punya cerita nih adik-adik. Suatu hari ada 5 orang anak yang diberi salib masing-masing. Mereka suruh untuk memanggul salibnya masing-masing. Salib itu terlihat sangat berat dan besar. Kemudian ada seorang anak yang merasa keberatan dengan salib itu. Kemudian ia bilang kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, aku merasa salibku terlalu berat, terlalu besar bagiku. Aku tidak kuat ya Tuhan. Bolehkah aku potong?" Lalu anak itu pun memotong salibnya hingga menjadi lebih kecil dari yang sebelumnya. Ia terlihat menyanyi bahagia sambil membawa salib itu. Kemudian ia mengeluh lagi kepada Tuhan. "Aduh Tuhan, aku masih merasa berat. Bolehkah aku memotongnya menjadi lebih kecil lagi? Aku tidak kuat, aku capek." Kemudian anak itu pun memotong salib itu menjadi lebih kecil lagi dari yang sebelumnya. Sehingga salib itu terlihat paling kecil di antara teman-teman lainnya. Kemudian ia sampai di depan jurang.
Kemudian ia berpikir, waduh, bagaimana ya caraku menyeberangi jurang ini? Apa yang harus aku lakukan? Nah, sambil anak itu berpikir, teman-teman yang lainnya sudah menyeberangi jurang tersebut. Ia melihat teman-temannya menggunakan salib yang besar itu untuk menyeberang, karena salib itu masih panjang. Kemudian, ia mencoba menggunakan salibnya yang kecil itu. Aku tidak bisa menggunakan salibku, ini terlalu pendek, terlalu kecil, tidak sampai di ujung jurang. Kemudian ia merenung dan menyesali segala perbuatannya. Ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolong aku menyeberangi jurang ini. Bagaimana ya caranya? Tunjukkan aku jalan ya Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus pun datang menjawab doa sang anak tersebut. Ia memberi salib kepada anak itu dan membiarkan anak itu menyeberangi jurang tersebut. Nah, itu tadi cerita dari Kak Kristo. Kira-kira kalian paham nggak ya adik-adik ceritanya kayak gimana tadi? Gimana ya Kak Apple ya? Adik-adik mungkin paham sih Kak, tapi kita jelaskan lagi ya makna-makna dari cerita ini. Adik-adik, tadi Kak Kristo kan sudah bercerita tentang anak yang membawa apa tadi? Membawa apa ya tadi? Membawa salib. Nah, salib itu diibaratkan sebagai beban hidup adik-adik yang berat ataupun yang ringan. Tapi lihat, apa yang terjadi dengan anak yang tadi mengeluh? Anaknya tadi ngapain Kak? Anak itu mengeluh kemudian mengurangi salibnya. Nah, anak itu memotong salibnya. Adik-adik, cerita itu sama loh seperti adik-adik. Adik-adik itu diberikan beban hidup oleh Tuhan Yesus. Tetapi lihat, sebelum adik-adik berusaha, adik-adik sudah putus asa terlebih dahulu. Dan akhirnya adik-adik memilih jalan yang sangat cepat untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi lihat, anak kecil itu akhirnya seperti apa? Waktu memotong-motong terus salibnya. Seperti apa tadi Kak kejadiannya akhirnya? Awalnya ia merasa senang sih karena bebannya berkurang. Tapi ia kemudian menyesali segala perbuatannya karena tidak bisa menyeberangi jurang itu. Adik-adik itu sama seperti adik-adik. Misal seperti ini, adik-adik sulit untuk belajar. Adik-adik merasa, duh ini tuh pelajarannya berat sekali, aku tuh nggak bisa. Duh percuma lah aku belajar, akhirnya adik-adik tidur. Terus besok kalau adik-adik ulangan, adik-adik bisa nggak mengerjakannya? Nggak bisa. Tentu nggak bisa dong ya. Bisa. Sama seperti tadi anak kecilnya. Dia hanya memilih jalan yang paling cepat, yaitu memotong salibnya tanpa tahu apa sih yang akan dihadapi ke depannya nanti. Nah, di sini Tuhan itu mengajarkan adik-adik, kalau kalian dikasih beban hidup yang berat ataupun ringan, itu tergantung dari adik-adik untuk menerimanya. Nah, untuk menerimanya. Terus adik-adik harus apa? Harus mau berusaha, harus mau apa lagi Kak Kristo? Harus menerima beban yang Tuhan berikan kepada kita. Menerima pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Benar. Dan kita harus bertanggung jawab atas tugas itu. Jangan mengeluh terlebih dahulu adik-adik kalau adik-adik belum mencoba. Karena setiap yang diberikan oleh Tuhan, beban hidup yang diberikan oleh Tuhan pasti ada rencana yang indah di balik semua itu. Seperti itu adik-adik. Jangan takut, Tuhan pasti menolong adik-adik dalam keadaan apapun juga. Tapi dengan syarat adik-adik juga harus mau berusaha dan tidak mengeluh terlebih dahulu. Seperti itu adik-adik. Bisa mengerti kan yang dimaksudkan cerita tadi? Nah, kita langsung lanjutkan ke ayat hafalan ya adik-adik bersama Kak Kristo lagi untuk ayat hafalannya. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 28. Kakak bacakan dulu ya, kita nanti baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kita coba ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, sekarang kita coba tutup Alkitabnya. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Diingat-ingat ya adik-adik ayat hafalannya, karena itu berkaitan loh dengan cerita yang tadi.
sekarang kita langsung mulai aja ya aktivitasnya dengan siapa? Oke, sebentar lagi kita akan aktivitas dengan Kak Jesselyn. Nah, dinantikan adik-adik. Halo adik-adik. Untuk minggu ini kita mau bikin ini aktivitasnya. Bahan-bahan yang diperlukan ada lem, gunting, dan pensil warna. Jadi langkah-langkahnya, pertama adik-adik bisa dapatkan gambar ini dan di print. Gambarnya bisa di-download di Instagram @biakr. Setelah di-download, nanti di print dulu. Setelah di print, adik-adik bisa diwarnai dulu atau mau digunting dulu juga bebas, terserah. Setelah itu, adik-adik tempel kedua tangannya di samping gambar Tuhan Yesusnya. Setelah ditempel, nanti di sini ada garis patah-patah di kedua sisinya. Nanti bisa dilipat seperti ini. Dan setelah diwarnai akan jadi seperti ini. Nah, mudah kan adik-adik? Jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa juga untuk upload di Instagram Papa Mama kalian. Dan jangan lupa tag @biakr dan komsos.kr. Ya adik-adik, bio online kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup dengan doa. Kita siapkan hati, kita lipat tangan di depan dada. Kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Kak Kristo. Oke, sekarang kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita pejamkan mata kita dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Atas segala berkat-Mu Pada hari ini. pada hari ini. Sehingga kami Dapat melaksanakan Bia online. Bia online Pada hari ini. pada hari ini. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Bimbinglah kami. bimbinglah kami, Tuntunlah kami. tuntunlah kami, Sehingga kami mampu mampu dan melakukan melaksanakan tanggung jawab kami dan menjalani hidup kami lebih baik lagi. Ya Tuhan, tetap tuntun kami agar kami Engkau lindungi dan Engkau berkati dalam setiap masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah disuruh tuh untuk mengerjakan aktivitas. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya, kemudian difoto dan diupload di Instagram Papa Mama kalian dan di tag di Instagram @biakr dan Instagram @komsos_kr. Dan jangan lupa like, Subscribe. Jangan lupa juga untuk komen sama nyalain bel notifikasinya ya, supaya adik-adik ingat setiap minggu ada Biak Online. sampai Oke, jumpa. sampai jumpa. Dadah.